Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita sekarang adalah permulaan surat Al-Baqarah. Kita faham bahwa permulaan surat Al-Baqarah adalah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini bukanlah satu kata, tidak terangkai menjadi satu kata. Alif Lam Mim adalah huruf-huruf, kumpulan huruf-huruf. Karena kumpulan huruf-huruf belaka yang tidak membentuk satu rangkaian kata disebut dengan huruf yang terpotong-potong, huruf yang terputus-putus, huruf muqatta'. Huruf-huruf seperti ini banyak kita temukan dalam Al-Quran. Paling tidak ada 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf seperti ini, dengan berbagai macam ragamnya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bahkan satu huruf seperti nun, seperti shad, itu ada yang cuma satu huruf saja. Nah, apa makna seperti ini? Ada yang mengatakan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kalau hanya Allah saja yang mengetahuinya, tentu Al-Quran tidak bisa jadi petunjuk. Karena Al-Quran ataukah kitab suci atau apapun yang berfungsi sebagai petunjuk harus bisa dipahami oleh orang yang butuh petunjuk tersebut. Maka Alif Lam Mim ini sebetulnya bisa kita mencari-cari apa maksud Allah menggunakan kata-kata seperti ini. Dan para ulama dari berbagai macam generasi coba memberikan penafsiran tentang huruf-huruf muqatta'ah seperti ini. Ada yang menganggap itu hanya sekedar pemanis saja daripada Al-Quran. Ada juga yang menjelaskan bahwa Alif Lam Mim ataukah yang semacamnya itu adalah merupakan bukti bahwa Al-Quran itu memang terdiri daripada huruf-huruf hijaiyah, adalah merupakan bahasa Arab asli, yang huruf-hurufnya atau lafaz-lafaznya adalah seperti alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya, dan itu kemudian diangkat di dalam huruf-huruf muqatta'ah. Tetapi ada juga yang berpikiran bahwa dengan melihat ayat-ayat setelahnya bahwa huruf-huruf muqatta'ah seperti ini adalah merupakan warning, peringatan. Seperti mana kita tahu kalau ada yang penting itu pasti ada peringatannya. Cobalah Anda masuk ke tempat-tempat yang penting seperti hotel misalnya, atau gedung-gedung besar, terus kemudian Anda meminta sopir Anda untuk maju ke depan. Biasanya pihak gedung ataukah yang disebut dengan karkol itu akan memanggil sopirnya, dan sebelum memanggilnya biasanya ada alarm, ada bunyi-bunyian sebelumnya. Alarm itu ataukah bunyi-bunyian itu bukanlah berbentuk kata, tetapi bunyian-bunyian itu memberikan isyarat, memberikan warning, peringatan kepada semua yang ada, terutama di kalangan para sopir, bahwa akan ada pengumuman. Jadi bagi yang sedang bermain kartu, bagi yang sedang tidur-tiduran, bagi yang sedang ngobrol, berhenti dulu dari semuanya. Kemudian pasang kuping, dengarkan baik-baik, karena akan ada sesuatu yang penting. Setelah alarm itu, setelah bunyi-bunyian itu, maka kemudian keluarlah pengumuman bahwa sopir yang bernama ini ditunggu di lobi ataukah ditunggu di depan. Nah, begitulah juga dengan Al-Quran. Ketika Allah mengatakan Alif Lam Mim, ataukah Alif Lam Ra, ataukah Ha Mim, ataukah Nun dan seterusnya, nah biasanya di belakangnya itu adalah Al-Quran. Contohnya Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Jadi begitu Alif Lam Mim ada kata-kata Dzalikal Kitab, itulah kitab suci, la raiba fi, yang tidak ada keraguan padanya. Jadi seakan-akan ini caranya Allah meminta perhatian kita, memberikan kepada kita warning, peringatan bahwa akan ada sesuatu yang sangat penting, yang karena saking pentingnya telinga manusia, telinga hati manusia harus dipasang, mata hati manusia harus nyalang. Karena kalau didengarkan begitu saja, tidak diketahui maknanya, tidak akan bisa jadi petunjuk, tidak akan bisa jadi pedoman. Begitu semuanya. Setiap ada huruf-huruf muqatta'ah, biasanya di belakangnya adalah berkenaan dengan kitab suci Al-Quran. Contohnya misalnya surat Ar-Ra'du.
Surat yang ke-13. Allah memulai suratnya dengan alif lam mim ra. Baru kemudian tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haq walakinna aktsara nasi la yu'minun. Jadi jelas sekali dikatakan alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Ini bukan kata. Baru kemudian tilka ayatul kitab. Itulah ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran. Jadi langsung itulah ayat-ayat dari kitab suci Al-Quran. Bisa diartikan inilah. Jadi yang akan dibacakan ini adalah ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Kenapa tilka ini bisa ada juga yang menafsirkannya dengan kata inilah? Karena bermakna bahwa Al-Quran ini yang dibacakan ini adalah merupakan kitab yang diturunkan Allah untuk seluruh manusia sebagai pedoman. Atau kalau diartikan itu artinya yang ada di tangan kalian itu, yang ada di tangan Anda itu adalah ayat-ayat Allah yang berasal dari kitab sucinya, yang dia Allah menurunkan kepada Muhammad mir rabbika. Dan ingat, ketika diturunkan kepada Muhammad, hakikatnya diturunkan kepada kita, karena Muhammad sebagai rasul hanyalah sebagai perantara wahyu saja. Tapi objek tujuan daripada wahyu itu sebetulnya adalah manusia. Maka ketika diartikan unzila ilaika, bisa juga dikembalikan kepada setiap yang sedang memegang membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran itu diturunkan kepadamu mir rabbika al-haq, yang berasal dari Tuhanmu yang maha benar. Artinya karena Allah itu adalah al-haq, maka secara otomatis kitab sucinya juga adalah al-haq. Kata-katanya adalah al-haq, isinya adalah al-haq, tidak mengandung keraguan. Walakinna aksaran nasi la yu'minun, tetapi kata Tuhan, sayangnya kebanyakan manusia tidak mau mempercayainya. Nah, begitu juga dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan alif lam mim, dzalikal kitab, itulah kitab suci Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Karena tidak ada keraguan padanya, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang bertakwa. Jadi dikatakan dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Begitulah kalau pemirsa membaca Al-Quran, setiap menemukan huruf-huruf muqatta'ah seperti ini, pasti berjumpa setelah itu tentang Al-Quran. Berarti bisa kita katakan bahwa huruf muqatta'ah ini adalah merupakan warning, peringatan bahwa kita harus memperhatikan. Perlu kita sampaikan bahwa yang namanya bermakna tidak selamanya harus kata. Mawar juga bermakna. Mawar yang diberikan pada hari ulang tahun seseorang itu punya makna tersendiri. Mawar atau kembang yang diberikan kepada orang yang sedang menikah juga adalah punya makna tersendiri. Bahkan kembang yang diberikan kepada orang yang berduka juga punya makna tersendiri. Jadi bahwa bermakna tidak selamanya harus berbentuk kata. Apa saja, isyarat sekalipun itu bisa bermakna. Kicauan burung sekalipun bisa bermakna. Klakson mobil sekalipun bisa bermakna. Jadi bahwa bunyi-bunyian bisa bermakna. Allah ingin menjelaskan bahwa melalui istilah-istilah alif lam mim atau hamim atau nun atau yasin, itu Allah ingin menjelaskan bahwa Al-Quran ini turun dari langit, dari tempat, dari sesuatu yang tidak terikat oleh ruang waktu, menuju kepada sesuatu yang terikat dengan ruang waktu. Ketika berada di ruang waktu, tentu bunyi tidak dibutuhkan. Tapi ketika turun ke ruang waktu, maka kemudian bunyi dibutuhkan. Karena kita hanya bisa memahami yang dikatakan oleh orang lain melalui kata. Dan kata itu adalah muncul dari bunyi. Maka Al-Quran menjelaskan dirinya bahwa dia adalah bunyi yang harus kita dengarkan baik-baik. Maka di tempat lain dikatakan apabila dibacakan Al-Quran, maka diamlah, simaklah baik-baik, karena dengan cara seperti itu mudah-mudahan kalian dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu mendengarkan alif lam mim atau yang semacamnya, maka mari kita perhatikan, simak baik-baik, gunakan akal pikiran kita untuk mencermati kata demi kata, ayat demi ayat, karena di sana Allah menyampaikan rahasia-rahasia kehidupan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia hanya melalui panca inderahnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.